Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai riset pemasaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pentingnya riset pemasaran dalam pengambilan keputusan dan atribut-atribut yang dipergunakan dalam riset pemasaran. Dan juga mahasiswa harus memiliki kompetensi soft skill, yaitu mampu mengidentifikasi permasalahan penelitian, landasan teori yang dipergunakan dan pengembangan hipotesis, metodologi penelitian yang dipergunakan, objek penelitian, dan hasil analisis penelitian, serta simpulan dan saran yang direkomendasikan. Jadi nanti kita akan mempelajari peranan riset pasar itu apa sih dalam dunia usaha gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat apa saja jenis riset pasar yang ada, bagaimana contohnya, dan sampai nanti terakhir ke pelaporan hasil riset pasar. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Sebelum menggali lebih jauh mengenai riset pasar, kita harus tahu dulu yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Apa itu marketing mix? Yaitu serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam mempromosikan barang ataupun jasa yang mereka jual di pasar. Nah, ini adalah konsep marketing mix yang lama yang kita biasa kenal, yaitu 4P. Apa itu 4P? Yaitu product, price, promotion, dan place. Nah, tapi marketing mix ini juga mengalami pergeseran konsep ya, karena sekarang kita sudah mulai masuk ke bagaimana sebagai pelaku usaha atau kita misalnya punya usaha, punya perusahaan gitu ya, berusaha menciptakan value untuk pelanggan. Jadi arahnya sekarang bergeser menjadi ke user centric atau customer centric. Jadi kita menggunakan mindset customer. Jadi yang tadinya 4P sekarang berubah menjadi 4C. Apa itu 4C? Yaitu customer need, ya. Ini customer need menggantikan yang product, kemudian cost ini menggantikan yang price, kemudian communication menggantikan promotion, dan convenience menggantikan place. Apa bedanya antara 4P dan 4C? Terjadinya perubahan marketing mix dari 4P menjadi 4C itu dikarenakan adanya kemajuan teknologi ya, di mana perusahaan yang tadinya fokus terhadap apa yang mereka ingin lakukan, berubah fokusnya menjadi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan memang di era sekarang kalau misalnya kita mau menjalankan usaha, mau memenangkan persaingan, kita harus pasang mindset customer oriented ya, artinya apa sih yang customer itu inginkan, apa yang mereka butuhkan. Jadi jangan cuma membuat produk yang inovatif, yang bagus menurut kita sebagai produsen. Tapi balik lagi, seandainya saya konsumen, maka produk seperti apa sih yang saya butuhkan, yang saya inginkan, ya. Yang pertama, perbedaan antara produk vs customer need. Kalau produk, ya kita orientasinya kita mau membuat produk apa nih yang kreatif, yang inovatif, yang unik, yang berbeda gitu ya. Bedanya apa sama customer need? Nah, yang awalnya seorang pengusaha itu merumuskan strategi pemasaran yang dimulai dengan dia mendevelop produk yang punya competitive value yang tinggi ya. Tapi dengan hadirnya 4C, maka kita sebagai pelaku usaha dalam membuat produk itu juga memiliki standar baru, yaitu apa? Yaitu produk juga harus bisa masuk ke dalam kategori kebutuhan pelanggan. Kalau misalnya produk yang kita ciptakan itu bisa masuk ke dalam kategori kebutuhan pelanggan, otomatis kan permintaannya akan selalu ada ya. Hal ini berarti produk yang ditawarkan tidak hanya unik dan bagus, tapi juga bisa menjadi solusi atas permasalahan dari customer ya. Kemudian yang kedua, price vs cost. Beda ya, kalau price itu harga, kalau cost itu biaya ya. Harga yang baik pada prinsipnya mampu menjadikan produk tersebut terjangkau oleh segmen yang akan dibidik. Jadi kalau misalnya kita mau bisnis jilbab untuk mahasiswa, misalnya untuk mahasiswi ya, bagaimana harga yang baik itu seharusnya terjangkau oleh segmen yang akan dibidik, yaitu mahasiswi. Jangan sampai kita target marketnya, segmen pasarnya yang mau dibidik mahasiswi, tapi ternyata harga yang kita tetapkan itu di luar daya beli dari mahasiswi. Nah, kenapa? Karena hal ini akan berpengaruh dalam penentuan kebijakan strategi harga, ya. Dengan adanya konsep cost, ya, itu memberikan batasan bahwa setiap harga yang dirilis itu harus sesuai dengan daya beli atau anggaran cost dari market yang kita target gitu. Jadi kita harus tahu dulu target market kita siapa untuk kemudian kita mengetahui anggaran atau biaya dari target market kita, berapa sih biaya yang rela mereka keluarkan untuk menukar
uangnya atau biaya yang mereka punya gitu ya, dengan manfaat yang akan mereka peroleh dari membeli produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya yang ketiga, place vs convenience ya. Di sini place atau distribusi yang baik seharusnya bersifat convenience. Apa itu convenience? Yaitu mudah untuk dijumpai, mudah untuk diperoleh, didapatkan oleh siapa? Oleh customer kita, ya. Sehingga saat kita melakukan sebuah rencana distribusi produk, ya, sangat penting kita mengerti seberapa mudah calon pembeli mendapatkan produk yang kita jual. Ya, karena misalnya produk kita bagus, tapi ternyata untuk mendapatkan produknya itu effort banget atau produknya sangat limited gitu ya. Sehingga konsumen yang pengen membeli itu akhirnya juga merasa lelah. Saya pengen beli tapi kok kayak susah banget untuk mendapatkannya ya. Akhirnya dia beralih ke pesaing. Sehingga kita juga harus paham dengan konsep convenience ini. Dan lebih luas daripada itu sebetulnya ya, bukan hanya mudah didapat atau mudah dijumpai, tapi juga convenience ini lebih daripada hanya sekedar lokasi. Kalau dulu orang berjualan atau misalnya mau buka kafe gitu ya, memikirkannya hanya masalah lokasinya strategis atau enggak. Tapi sekarang yang dimaksud dengan convenience adalah bagaimana ketika kita misalnya mau buka tempat makan ya, kafe gitu ya. Kita tidak hanya menentukan lokasi yang strategis, tapi juga kita memperhatikan seberapa banyak sih daya tampung konsumen di dalam kafe tersebut. Ya, kemudian lahan parkir yang kita sediakan itu relevan nggak dengan jumlah daya tampung kafenya? Setelah itu juga bagaimana penataan jarak antar kursinya, bagaimana pencahayaannya, bagaimana suasana kafenya. Nah, itu yang dimaksud dengan convenience ya. Kemudian yang keempat itu promotion vs communication. Kalau misalnya promosi, ini kan lebih ke bagaimana strategi promosinya. Kalau di konsep marketing niche yang baru, communication, maka kita sebagai pelaku usaha itu harus tahu dulu bagaimana cara target market kita itu berkomunikasi. Ya, kenapa? Karena tujuan utama dari sebuah promosi itu kan pasti mendapatkan respon yang baik atau respon yang positif ya dari customer, sehingga tercipta yang namanya brand awareness atau kesadaran terhadap merek. Dimana kalau sudah muncul yang namanya brand awareness, kesadaran terhadap merek, maka angka penjualan, sales atau omset juga bisa naik. Nah, dengan komunikasi, pemilik brand itu kan akan lebih dekat dengan pelanggannya. Kenapa? Karena komunikasi yang dibangun itu lebih bersifat dua arah. Jadi kalau dulu misalnya kayak di Shopee aja ya, sistem promosinya ya kita dengan ada kayak flash sale gitu kan. Kemudian juga penjual itu hanya mengunggah produknya ke etalase produk atau mengunggah video. Tapi sekarang orang makin sadar, oh iya bahwa perlu banget loh komunikasi dua arah ini. Makanya ada yang namanya live Shopee, ada live TikTok ya. Karena apa? Karena penting ternyata untuk membangun komunikasi yang bersifat dua arah itu. Dan bagaimana customer direspon dengan baik ya, pertanyaannya, keinginannya difasilitasi, itu bisa memboost sales atau omset. Nah, ini adalah definisi dari riset pemasaran atau riset pasar. Apa itu riset pasar? Yaitu identifying, collecting, analyzing, giving and using information to take a better decision which has relation with identification and market problem solving. Artinya bagaimana kita sebagai pelaku usaha itu mampu untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data yang kita dapatkan untuk kemudian mengambil keputusan yang lebih baik ya, yang ada kaitannya dengan identifikasi masalah atau penyelesaian masalah pemasaran yang kita hadapi. Ada banyak sekali kegunaan dari informasi riset pemasaran yang kita dapatkan ya, yaitu bisa untuk menciptakan ide-ide untuk aktivitas pemasaran, mengevaluasi aktivitas pemasaran yang kita jalankan, kemudian membandingkan kinerja vs tujuan ya, meningkatkan pemahaman umum mengenai fenomena serta proses pemasaran. Dan ada fungsi-fungsi lain dari riset pemasaran, yaitu adalah untuk perencanaan, pemecahan masalah, dan juga pengendalian. Karena riset pemasaran ini bisa dilakukan dalam semua tahapan usaha. Misalnya kita di awal belum menjual gitu ya, kita baru dalam tahap pengembangan produk atau mendevelop produk. Nah, ini ada fungsi dari riset pemasaran yaitu perencanaan. Bagaimana kita bisa merencanakan produk yang sesuai dengan
keinginan konsumen atau kebutuhan konsumen. Nah, kemudian untuk pemecahan masalah bisa juga kalau misalnya kita udah running bisnis terus kok penjualannya turun ya, karena apa ya? Kita bisa melakukan riset. Apakah karena customer itu kurang puas terhadap produk kita atau terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Dan yang ketiga adalah pengendalian. Pengendalian di sini adalah walaupun bisnis kita sudah berjalan baik gitu ya, kita tetap bisa melakukan riset pemasaran untuk mendapatkan feedback dan saran dari customer kita, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perbaiki ya, supaya bisa memperpanjang siklus hidup dari produk kita. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis riset pemasaran. Kita bisa klasifikasikan marketing research itu menjadi dua. Yang pertama adalah problem identification research. Contohnya misalnya market potential research, market share research, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah problem solving research. Contohnya segmentation research, product research, pricing, promotion, and distribution research. Apa bedanya antara problem identification research dan problem solving research? Bedanya adalah kalau problem identification research, penelitian yang dilakukan untuk membantu kita mengidentifikasi masalah yang masih belum tampak sebetulnya ya di permukaan atau belum hadir di bisnis kita, tapi mungkin saja akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memberikan information marketing environment dan membantu mendiagnosa problem. Kemudian yang kedua yaitu problem solving research. Ini adalah penelitian atau riset pasar yang kita lakukan untuk menemukan solusi ya. Penemuan digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan menyelesaikan problem marketing yang spesifik. Jadi kita sudah ketemu nih masalahnya. Masalahnya apa? Misalnya kita mau launching produk dengan konsep seperti ini, tapi kita nggak tahu nih apakah produk ini tuh sesuai dengan harapan customer atau enggak, sesuai nggak sih sama customer need, sesuai nggak sih dengan yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Atau ketika kita mau melakukan penelitian pemasaran di saat bisnis kita sudah berjalan, penjualan turun gitu ya. Ini kenapa penjualan turun? Kita lakukan riset pasar ya. Apakah karena pelayanannya yang kurang bagus? Apa karena after sales-nya? Kalau misalnya ada barang cacat, respon dari kitanya kurang akomodatif gitu ya. Jadi yang problem solving research ini dilakukan untuk menemukan solusi yang nantinya akan digunakan untuk apa? Mengambil keputusan yang lebih baik gitu ya dalam menyelesaikan masalah pemasaran yang sedang kita hadapi. Berikut adalah contoh jenis-jenis pertanyaan yang dapat kita tanyakan ya ketika kita mau buat riset pemasaran. Tadi bisa kita bagi ke dalam 3 aspek yaitu perencanaan, pemecahan masalah, dan pengendalian. Untuk di perencanaan kita harus tahu dulu siapa nih konsumen yang akan membeli produk kita atau istilahnya target market kita gitu ya. Kemudian kita ketahui tentang profil mereka lah ya, demografi mereka, di mana mereka tinggal, mereka tuh siapa, jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan apa, penghasilannya berapa, ya, atau misalnya uang jajannya berapa, seberapa besar sih jumlah mereka. Nah, itu di aspek perencanaan, ya. Kemudian ada juga apakah produk kita ini sedang meningkat atau menurun, apakah ada pasar potensial yang belum kita jangkau. Artinya ketika kita mau memasarkan suatu barang ataupun jasa, kita juga harus lihat nih, ada nggak sih sebetulnya pasar potensial yang mungkin belum digarap oleh pesaing, tapi sebetulnya ada nih marketnya gitu. Istilahnya kalau kita kenal itu dengan niche market ya. Kemudian yang kedua, di aspek pemecahan masalah, kita harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebutuhan konsumen. Misalnya desain produk mana yang dibutuhkan oleh konsumen, jenis kemasan apa sih yang diinginkan oleh konsumen, warna seperti apa yang eye catching buat konsumen yang menimbulkan rasa ingin membeli atau penasaran gitu ya. Kemudian terkait cost atau biaya juga ya, berapa biaya yang bersedia mereka keluarkan untuk produk kita untuk mengetahui atau mengukur daya beli konsumen. Kemudian untuk terkait biaya ini juga kita harus mengetahui ketika misalnya kita bisnis yang bahan bakunya itu harganya fluktuatif, naik atau turun gitu ya. Ketika misalnya biaya produksinya itu meningkat gitu ya, kita sebaiknya gimana nih menaikkan harga atau memangkas kualitas. Begitupun ketika harga produksi harga bahan baku ataupun biaya produksi itu turun, sebaiknya kita gimana? Apakah kita menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produk?
Kita juga perlu menanyakan terkait saluran pemasaran apa yang sebaiknya kita gunakan supaya produk yang kita jual itu mudah dijumpai oleh konsumen, ya. Nah, kemudian juga insentif apa yang kira-kira harus kita tawarkan kepada reseller untuk meningkatkan penjualan. Dari sisi komunikasi, bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang tepat kepada konsumen, ya. Media apa yang harus digunakan untuk berkomunikasi dengan customer. Ini contoh-contoh pertanyaan, walaupun nanti sangat bisa lebih detail dan mendalam ya, karena ini hanya gambaran atau garis besar. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pengendalian. Berapa pangsa pasar kita secara keseluruhan, ya, menurut jenis konsumen, jenis kelamin atau apapun ya. Kemudian apakah konsumen merasa puas dengan produk kita? Nah, ini dilakukan lebih saat ketika kita tuh sudah menjalankan bisnis, ya, sudah menjalankan bisnis, kita boleh melakukan riset pasar untuk menanyakan pengendalian tadi, ya, apakah konsumen merasa puas dengan produk kita, terkait produknya, terkait harganya, terkait pelayanannya, ini semua bisa kita tanyakan melalui riset pasar. Berikut adalah peran riset pemasaran, yaitu merupakan cara yang efektif untuk menentukan produk atau layanan baru yang laku dijual. Kenapa cara yang efektif? Ya karena sebelum kita memasarkan, kita sudah melakukan riset pasar dulu untuk mendapatkan feedback dari customer, apa yang perlu dilakukan penyesuaian dari konsep produk yang semula kita buat. Karena kan belum tentu konsep yang kita buat itu langsung sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari customer, ya. Jadi riset pasar itu sangat bisa dilakukan untuk memperkecil peluang kegagalan dan memperbesar peluang keberhasilan. Yang kedua merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien, ya. Contohnya untuk memutuskan apakah harga suatu produk akan dinaikkan atau tidak. Kemudian yang ketiga merupakan sarana yang baik secara metodologi dan statistik, karena riset pemasaran ya sama seperti penelitian yang lain, dia juga ada dua cara ya, bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif, yang pastinya ya ini merupakan proses ilmiah yang sifatnya apa? Netral dan memberikan hasil yang objektif. Objektif itu artinya tidak bias, sehingga valid, bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk kemudian nanti mengambil keputusan yang lebih baik. Dan selanjutnya juga riset pemasaran ini merupakan sarana mendekatkan perusahaan dengan konsumen atau promosi secara halus. Jadi ketika kita mau menyampaikan layanan baru gitu ya, kita mau meluncurkan produk baru dengan melakukan riset pemasaran. Di situ kita mencari tahu feedback dari customer juga terinformasikan lebih dulu sebelum ada produk atau layanan baru, itu juga bisa jadi sarana promosi secara halus. Dan yang terakhir adalah dapat menunjukkan cara-cara dalam menembus hambatan-hambatan dalam proses penjualan produk atau jasa. Ya, misalnya kita punya suatu produk menurut kita nih bagus, tapi kenapa ya kok belum terkenal secara luas di masyarakat. Nah, kita bisa melakukan riset pemasaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Riset pemasaran sangat perlu dilakukan oleh para pengusaha. Kenapa? Karena ada beragam faktor ya yang menyebabkan pentingnya informasi riset pemasaran. Yang pertama adalah tekanan persaingan. Karena yang bisnis itu bukan cuma kita ya, banyak pelaku usaha lainnya. Kemudian adanya pasar yang tumbuh, harga sebuah kesalahan yang harus dibayar, dan juga harapan konsumen yang meningkat. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan riset pemasaran, kemudian kita salah mengambil keputusan, salah mengambil kebijakan, nah ini harga yang harus dibayar itu bisa jadi sangat mahal ya. Dan yang terakhir harapan konsumen yang meningkat. Apa maksudnya? Sekarang konsumen itu sudah semakin pintar gitu ya, sudah semakin cerdas. Sehingga yang dia inginkan itu bukan hanya sebatas misalnya gini, kita mau makan ke kafe gitu ya. Harapan konsumen tuh bukan cuma sekedar makanannya enak, minumannya enak, tapi lebih dari itu. Bagaimana lahan parkir tersedia dengan cukup luas, kemudian bagaimana ada ruang meetingnya, ada wifi-nya, gimana kafenya itu instagramable, enak dipakai buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman, buat nugas dan lain sebagainya. Ada colokan. Nah, harapan konsumen yang meningkat itu juga bisa kita gali dengan riset pemasaran. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran? Yang pertama, tentunya kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu, ya. Kemudian yang kedua, mencari informasi. Mencari informasi dengan menyebarkan angket atau kuesioner riset pemasaran, ya. Nah, informasi yang kita dapatkan itu ya harus yang relevan,
akurat, reliable, valid, dan current ya. Kemudian kita mendapatkan alternatif dari feedback customer tadi ya, dan mengevaluasi, menilai alternatif satu dan yang lainnya, hingga akhirnya kita memilih alternatif mana yang terbaik sebagai keputusan dan melakukan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan. Kenapa sih kok kita harus melakukan marketing research? Karena marketing research ini merupakan alat yang digunakan untuk memuaskan pelanggan ya. The AMA defines marketing the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. Artinya bahwa pemasaran yaitu merupakan proses bagaimana kita merencanakan dan mengeksekusi konsep ya, baik itu konsep produk, kemudian harga, promosi, ide distribusinya, kemudian terkait produknya juga ya, goods-nya, dan services, jasa yang mau kita tawarkan gitu ya ke pelanggan, to create exchanges, untuk menciptakan pertukaran ya, that satisfy individual and organizational objectives, untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu atau tujuan pelanggan maupun kita sebagai organisasi atau sebagai pelaku usaha. Kemudian yang kedua ini marketing konsep. Management philosophy stating that to satisfy organizational objectives, the wants and needs of target markets must be determined so that products can be created to satisfy those desires better than competitors do. Artinya apa? Bahwa dalam filosofi manajemen marketing ya, menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang memuaskan atau kinerja organisasi yang memuaskan gitu ya, maka keinginan dan kebutuhan dari target market kita itu harus diidentifikasi atau harus kita tentukan, sehingga nanti kita bisa meng-create atau menciptakan produk maupun jasa yang bisa satisfy those desires, bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka better than competitors, lebih baik dibandingkan apa yang pesaing kita lakukan. Nah, itu pentingnya marketing research. Nah, di sini ada contoh bagaimana Ovaltine ini mau membangkitkan dan membangun kembali gitu ya pasar dari minuman coklat panas ya, yang populer selama era Perang Dunia Kedua sebagai minuman sebelum tidur atau a pre-bedtime drink ya. Nah, bagaimana kita mau mengembalikan popularitas dari coklat drink ini, tapi dalam era yang sudah tidak sama lagi dengan era ketika Perang Dunia Kedua. Otomatis kan ini perlu image atau perlu yang namanya brand repositioning yang berbeda mungkin ya. Kemudian dilakukanlah brand repositioning research. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bahwa untuk konsumen sekarang kita lebih aware terhadap penggunaan bahan-bahan yang natural, terhadap makanan dan minuman yang sehat ya. Kemudian juga permintaan terhadap makanan maupun minuman instan ini jelas meningkat ya, karena sekarang banyak juga wanita yang berkarir. Jadi mereka tidak hanya mengurus urusan rumah tangga, otomatis kalau sebagian waktunya tersita untuk kerja, pasti kan waktu untuk mengurus rumahnya juga akan semakin berkurang. Nah, ada demand for instant beverage was increasing. Kemudian yang terakhir adalah low calorie version is accepted well. Artinya konsumen sekarang itu lebih menerima dengan baik makanan ataupun minuman yang sifatnya lebih low kalori ya. Target marketnya siapa? Yaitu mothers usianya 20 until 35 years old. Jadi ibu-ibu muda usia 20 sampai 35 tahun yang punya anak-anak kecil ya. Karena kan minuman coklat ini kan memang mungkin lebih banyak disukai oleh anak-anak gitu ya. Nah, akhirnya diciptakanlah instant hot choco mix dengan reduced calorie Ovaltine drink. Jadi sudah beda dengan di era Perang Dunia Kedua yang mungkin untuk menikmati minuman coklat panas itu kita harus mencampur coklat bubuknya, susu, gula gitu ya. Tapi dengan instant hot choco mix itu semua sudah diramu menjadi satu dan tinggal diseduh dengan air panas dengan kalori yang direduksi atau dikurangi. Jadi kesimpulannya dari semua yang tadi sudah kita bahas, berikut merupakan langkah-langkah di dalam melakukan
marketing research, yaitu yang pertama adalah defining the problem atau mengidentifikasi dulu masalahnya. Yang kedua, developing an approach to the problem, bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap masalah. Lalu yang ketiga, kita formulasikan desain penelitiannya. Yang keempat, doing field work or collecting data, bagaimana kita mengambil data ya ke lapangan, ataupun juga kita bisa dengan menyebar kuesioner atau angket. Dan yang kelima, preparing and analyzing data, kita setelah mengumpulkan data tentunya menganalisa data ya. Di Google Form itu kan kalau kita menyebar angket kemudian diisi oleh responden, itu kan langsung kelihatan baik itu berupa pie chart atau diagram chart ya. Nah, itu kita analisa karena itu kan baru berupa data, belum berupa informasi. Nah, kita cantumkanlah informasinya tuh apa sih, jadi maknanya apa gitu ya dari data-data yang kita peroleh. Dan yang step 6 terakhir adalah preparing and presenting the report. Kita menyiapkan dan juga mempresentasikan laporan penelitian hasil riset pasarnya yang ini nanti akan dilakukan untuk tugas ya. Kalau secara keseluruhan proses riset pasar itu sebetulnya sama dengan riset-riset yang lain ya, yaitu pendefinisian dan perumusan masalah, studi pendahuluan, perumusan hipotesis, pembuatan desain riset ya, kemudian di proses itu ada pengumpulan data dan analisis atau interpretasi data, dan nanti outputnya kita bagaimana menarik kesimpulan dan juga rekomendasi dari riset yang telah kita lakukan, kemudian terakhir penyusunan laporan hasil riset. Nah, nanti teman-teman ada tugas UTS secara berkelompok ya, karena tadi banyak yang tanya juga, Bu ini buat kuesioner di Google Form-nya individu atau berkelompok, bikin laporannya berkelompok atau individu? Jawabannya adalah berkelompok ya. Jadi teman-teman secara berkelompok membuat pertanyaan riset pasar di G-Form disesuaikan dengan produk kalian masing-masing yang dari BMC ya, kan ada yang bisnis hijab, ada yang bisnis risol ya, ada yang bisnis apalagi yang lain-lain. Nah, itu disesuaikan dengan bisnis kalian apa. Poin kedua adalah membuat pertanyaan, gali sebanyak-banyaknya informasi yang ingin kalian peroleh dari konsumen. Kalau misalnya kalian pengen bisnis hijab misalnya untuk mahasiswi, ya berarti kalian harus gali sebanyak-banyaknya informasi tentang jilbab seperti apa sih yang mereka minati gitu ya. Bisa, tapi sebelum masuk ke pertanyaan risetnya, kalian gali dulu terkait profil dari respondennya ya, kayak mungkin usianya, kemudian jenjang pendidikannya sekarang, apakah S1, apa S2 misalnya. Kalau untuk mahasiswi, kalau untuk remaja sampai dewasa awal ya berarti apakah kalian bisa tanyakan terkait umur atau usia gitu ya. Kemudian juga jenjang pendidikan boleh, pekerjaan, kalau misalnya memang produk kalian itu sifatnya lebih general untuk banyak kalangan atau banyak usia, bisa kalian tanyakan itu pekerjaan ya, pelajar atau misalnya sebagai karyawan swasta, freelance gitu. Kemudian juga berapa besarnya penghasilan ya, itu untuk mengukur daya beli. Atau kalau ke mahasiswa atau anak-anak sekolah, target marketnya berarti kita boleh tanya terkait besaran uang jajan yang mereka dapatkan dari orang tuanya gitu. Kemudian tinggalnya di mana, di kota mana, itu juga boleh ya. Dan sebisa mungkin buatlah pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti outputnya itu bisa mudah kalian analisis. Jadi kayak misalnya terkait usia, jangan kalian bikin G-Form pertanyaan isian, karena kalau pertanyaan isian itu akan sangat banyak sekali, grafiknya nanti berupa garis-garis. Tapi kalian bikin opsi ya, misalnya 17 tahun sampai 22 tahun, nanti 23 tahun sampai berapa. Nanti itu akan lebih mudah kalian menganalisa datanya. Kemudian untuk pertanyaan memang sifatnya ini opsi jawabannya bisa macam-macam ya. Bisa yang opsional, jadi hanya bisa memilih satu. Bisa juga yang checkbox. Checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Ada juga yang isian singkat dan lain sebagainya. Silahkan kalian sesuaikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian ya, yang memudahkan kalian dalam menganalisis datanya nanti. Kemudian yang ketiga, sebar angket kuesioner G-Form yang sudah kalian buat itu dan dapatkan data dari sekitar mungkin 30-40 responden ya. Kalian boleh share ke teman-temannya atau ke siapapun, tapi utamakan share-nya itu ke target market kalian.
Kemudian selanjutnya setelah kalian mendapatkan data dari 30-40 responden, itu kan pasti kelihatan tuh kalau di GForm ininya ya, grafiknya tadi ya, berupa pie chart atau diagram chart dan lain-lain. Nah, itu kalian tinggal capture ya, pakai snipping tools atau apa, untuk nanti dibuat laporan. Nah, setelah kalian capture, ya kalian analisis maksud dari diagram tadi itu apa sih kesimpulannya gitu ya. Kemudian yang terakhir, setelah kalian jelaskan per masing-masing item pertanyaan sama jawabannya, sama kalian berikan informasinya ya, baru kalian ambil kesimpulan berupa market adjustment atau evaluation terhadap konsep produk kalian antara rencana semula vs setelah mendapatkan feedback dari calon customer. Jadi semulanya misalnya kalian mau bikin kemarin itu risol ya, risol itu ada yang truffle, ada yang apa gitu ya, hanya ada misalnya 4 jenis, tapi ternyata setelah mendapatkan feedback dari customer, oh ternyata ada varian rasa yang mereka rekomendasikan dan itu juga bisa kalian akomodir untuk varian rasa, jadi kalian bisa tambahkan varian rasa tersebut. Atau ketika misalnya kita bisnis jilbab gitu ya, bisnis jilbab, tadinya kita warnanya itu ada hanya terbatas lah ya, ternyata setelah kita lakukan riset pasar, warna-warna yang tadinya mau kita sediakan itu kurang diminati oleh konsumen. Ternyata konsumen itu lebih prefer warna-warna yang lain. Nah, dari situ kan kita bisa menambahkan warna ya, ataupun juga warna-warna yang kurang diminati mungkin bisa kita nggak usah produksi atau kita kurangi produksinya. Jadi kalian buat market adjustment atau market evaluation ya antara konsep produk semula dengan bagaimana yang akan kalian lakukan setelah kalian mendapatkan feedback dari responden tadi setelah kalian melakukan riset pasar. Kemudian yang tahap terakhir adalah buat laporan riset pasarnya secara berkelompok untuk nanti dipresentasikan sebagai tugas UTS ya. Jadi nanti presentasi ini ada jadwalnya itu 2 minggu, yaitu di minggu tanggal 14 sampai 18 April dan juga 21 sampai 25 April. Karena kelompoknya itu satu kelas biasanya ada 6 atau 8 kelompok, maka nggak mungkin satu pertemuan untuk semua kelompok sehingga Ibu spare waktu 2 minggu untuk UTS. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3 ya, untuk yang kelasnya ada 6 kelompok, atau kelompok 1, 2, 3, 4, kalau kelasnya ada 8 kelompok, itu nanti akan presentasinya di minggu awal, yaitu yang tanggal 14 sampai tanggal 18. Sedangkan untuk kelompok sisanya, itu nanti di tanggal 21 sampai 25 April. Jadi teman-teman membuat laporannya, ya, laporan riset pasarnya itu setelah cuti bersama berakhir, yaitu di tanggal 8 sampai 11. Jadi ada waktu juga 1 minggu untuk membuat laporan. Jadi Ibu harapkan kuesioner GForm-nya itu bisa dibuat sekarang-sekarang. Jadi nanti saat cuti bersama dari tanggal 28 sampai tanggal 7 itu kalian udah tinggal sebar-sebar kuesioner ya, mendapatkan data. Tanggal 8 sampai tanggal 11-nya itu kalian mengolah data dan membuat laporannya. Dan tanggal 14 sampai tanggal 25-nya kita jadwalkan untuk UTS ya. Ini ada contoh kuesioner atau riset pasar yang bisa kalian jadikan pedoman, walaupun ini sifatnya tidak mengikat, hanya sebagai gambaran gitu ya. Di sini terkait produk olahraga. Yang pertama, sebelum masuk ke pertanyaan riset, yang paling utama adalah kita mengetahui profil dari calon customer kita dulu, dari responden kita ya. Menanyakan jenis kelaminnya, rentang usianya, status pernikahannya, terus berapa rentang pendapatan. Ini rentang pendapatan kalian boleh tanya, rentang pendapatannya bulanan atau tahunan. Uang jajan juga gitu, boleh uang jajan mingguan atau bulanan ya, atau harian. Dan di sini dalam rupiah aja ya. Ini karena Ibu ambil dari contoh website luar. Kemudian apa status kepegawaian Anda atau pekerjaan gitu ya. Apakah pelajar atau wira swasta atau freelancer atau IRT dan lain-lain. Kemudian apa tingkat pendidikan tertinggi yang Anda selesaikan? SD, SMP, SMA, kuliah, ya, S2, doktor dan lain-lain. Tapi hindari opsi jawaban yang seperti ini ya. Misalnya jenis kelamin, tidak keduanya lebih suka tidak menjawab, ini jangan. Kemudian ini juga ada yang lebih suka tidak menjawab, jangan ya. Ini lebih suka tidak menjawab. Karena nanti ya informasi yang kita peroleh tuh nggak akan maksimal gitu.
Jadi pertama kalian tanyakan dulu terkait profil dari responden. Setelah itu, baru kalian boleh masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait produk kalian. Misalnya di sini ya, seberapa sering Anda berolahraga. Jadi untuk tahu frekuensi atau intensitas dari responden atau calon customer kalian tuh seberapa sering sih olahraga, karena ini ada kaitannya sama seberapa banyak jumlah baju olahraga yang kemudian nanti akan dibeli oleh customer gitu ya. Kalau dia olahraganya sangat sering, pasti kan dia butuh pakaian olahraganya lebih banyak ya, karena kan nggak mungkin olahraga kan berkeringat, masa misalnya dia olahraga setiap hari cuma punya 2 gitu ya. Kemudian selanjutnya, seberapa sering Anda menggunakan produk pakaian olahraga? Kadang-kadang orang tuh pakai baju olahraga, misalnya kayak jersey ya, entah itu yang buat basket, entah itu yang sepak bola, itu tuh nggak selalu hanya untuk olahraga, tapi bisa juga untuk main dan lain sebagainya ya. Seberapa sering Anda menggunakan produk pakaian olahraga? Ini bisa ditanyakan. Dan ini di Google Form juga ada opsi jawaban seperti ini ya. Kalau yang seperti ini tuh ini skala ya, rentang skala. Sama seperti kalau kita bikin penelitian skala Likert. Nah, ini opsi jawabannya adalah scale atau skala. Kemudian kalau yang bulat-bulat gini adalah option. Jadi hanya bisa pilih salah satu. Misalnya, kapan terakhir kali Anda membeli pakaian olahraga? Kurang dari sebulan yang lalu, antara 1 dan 6 bulan yang lalu, lebih dari 1 tahun yang lalu, tidak ingat. Kalau tidak ingat itu karena udah kelamaan ya, udah terlalu lama, jadi dia udah lupa kapan terakhir beli baju olahraga. Kemudian, yang opsi berikutnya ini adalah checkbox, bisa milih lebih dari satu. Tapi sebaiknya kalian kalau buat pertanyaan yang opsi jawabannya checkbox, itu kalian batasi, misalnya berikan maksimal 3 jawaban gitu ya. Misalnya, manakah dari berikut ini yang menjelaskan tujuan Anda membeli pakaian olahraga? Apakah untuk gaya pakaian luar, untuk olahraga, untuk lari? Nah, jadi kalian kasih batasan. Isi maksimal 3 opsi misal ya. Jadi jangan sampai orang tuh ngisi semua. Kalau responden itu ngisinya checklist semua, kan kita jadi nggak tahu mana yang paling jadi tujuan mereka pakai baju olahraga ya. Kemudian selanjutnya, di mana biasanya Anda membeli pakaian olahraga? Ini juga bisa kasih opsi. Berikan 2 jawaban misal ya. Apakah online sama retail, atau ternyata di Toserba sama online. Jadi responden itu hanya boleh mengisi 2. Kemudian apa desain pilihan Anda untuk pakaian olahraga? Minimalis dengan 1 atau 2 warna, desain dan dengan warna yang mencolok, dengan slogan dan gambar, lain-lain. Ini kan untuk tahu pakaian olahraga seperti apa yang disukai mereka ya. Yang simpel minimalis, atau yang penuh warna, atau yang ada gambar-gambar dan slogannya gitu. Kemudian, manakah dari berikut ini yang mempengaruhi keputusan Anda dalam membeli suatu merek pakaian olahraga? Ini juga boleh dikasih berikan 2 prioritas Anda. Ya, misal, apakah harga dan kualitas, ataukah merek dan kualitas, ya? Apakah nilai dan harga? Jadi, customer hanya bisa mengisi 2. Selanjutnya di sini juga ada pertanyaan contohnya, harap beri penilaian preferensi Anda terkait bahan yang digunakan untuk pakaian olahraga. Nah, bintang-bintang ini menunjukkan seberapa penting itu buat kalian. Misalnya tahan air, oh kalau buat aku sih baju olahraga tahan air nggak terlalu penting, maka kalian bisa kasih bintang 1 gitu ya. Kemudian sejuk atau adem, oh harus nih bintang 5, boleh kalian isi full gitu ya. Antibakteri, seberapa penting? Antibakteri misalnya 4, anti baunya 5, halus dan lembutnya misal 3 ya, elastisitasnya berapa? 4. Nah, ini supaya kita ketika meng-create atau mendevelop produk itu kita bisa menciptakan kain ya untuk pakaian olahraga itu yang memang nyaman gitu bagi customer. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi ya, pertanyaannya juga unik. Jika merek pakaian olahraga favorit Anda adalah berupa seseorang, bagaimana Anda mendeskripsikannya? Jadi kita mengkorelasikan atau mengaitkan ya antara produk itu dengan kepribadian. Jadi ada memang yang namanya brand personality ya. Jadi ketika kita mau membeli sebuah pakaian, membeli sebuah barang, nah setiap barang itu sebetulnya ada personality-nya, ada kepribadiannya. Makanya dia menanyakan hal ini ya. Kalau misalnya merek pakaian olahraga favorit Anda itu berupa seseorang, bagaimana Anda mendeskripsikannya? Apakah orang yang petualang,
kemudian senang tantangan dan tangguh. Misal kita silahkanlah kalian mau mempersilahkan customer memilih berapa, pilih maksimal 3. Kalau misalnya customer pilih tangguh, senang tantangan, petualang, sama customer misalnya pilih kepribadiannya itu imajinatif, bersemangat, dan ceria, pasti kan akan beda kan desain dari baju olahraga itu. Nah, inilah gunanya riset pemasaran, untuk kita menciptakan desain yang sesuai dengan keinginan customer, sesuai dengan selera customer ya. Kemudian yang selanjutnya, apa minat Anda yang lain? Ada nggak sih minat Anda selain olahraga itu apa? Seni dan hiburan, buku dan literatur, makanan, bisnis, dan lain-lain. Ini untuk menggali hobi lain dari customer, karena bisa dikorelasikan juga ya ke produk, maupun juga kita bisa untuk sebagai ide-ide atau bahan di dalam nanti membuat konten-konten pemasaran atau konten marketing. Nah, itu contoh pertanyaan riset pemasaran. Nanti kalian silakan buat pertanyaan yang kreatif dan juga tentunya relate dengan produk kalian. Kemudian nanti linknya bisa diunggah di grup, di folder Google Drive yang riset pasar, untuk kemudian nanti Ibu lihat dulu. Ketika nanti udah di ACC, baru kalian silakan sebar angket untuk mengkolek data atau mendapatkan data dari responden. Setelah mendapatkan data, baru kalian buat laporannya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.